A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmat Al-Quranul Karim. Satu pemberitahuan, tadabbur, kelas tadabbur Kamis malam secara rutin kami adakan di Ar-Rahman Quranic Learning Islamic Center di Jalan Tebet Utara 1 nomor 40, diadakan setiap Kamis malam mulai setelah maghrib sampai dengan pukul 10. Bagi jamaah yang ingin bergabung, kami persilahkan. Selanjutnya kami serahkan kepada guru kita, Al-Ustadz Bakhtiar Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, coba kita lihat video ini dulu sejenak, mudah-mudahan lancar ini. Dunia sedang berubah. Kebudayaan global. Anak-anak kita mewarisi kebudayaan yang sangat berbeda dibandingkan saat ini. Anda akan menyaksikan sebuah laporan mengenai perubahan demografi dunia. Berdasarkan penelitian, untuk menjaga sebuah kebudayaan lebih dari 25 tahun, maka harus ada angka kelahiran 2,11 anak per keluarga. Jika kurang, maka kebudayaan tersebut akan mengalami kemunduran.
Menurut sejarah, belum pernah ada kebudayaan yang mengalami kemunduran dari 1,9 angka kelahiran. Angka kelahiran 1,3 tidak mungkin membalik keadaan kemunduran kebudayaan, karena membutuhkan 80 hingga 100 tahun untuk memperbaiki kebudayaan tersebut. Dan tidak ada model ekonomi yang dapat menopang kebudayaan tersebut dalam kurun waktu itu. Dengan kata lain, jika dua pasang orang tua masing-masing memiliki satu orang anak, jumlah mereka adalah setengah dari jumlah orang tua. Anak-anak tersebut memiliki satu orang anak, maka ada 1/4 cucu dari 4 orang kakek nenek. Jika hanya 1 juta bayi lahir pada tahun 2006, maka sulit untuk mendapati 2 juta orang dewasa pada tahun 2026. Karena jumlah populasinya menyusut, maka demikian juga dengan kebudayaannya. Pada tahun 2007, angka kelahiran di Perancis 1,8, Inggris 1,6, Jerman 1,3, Itali 1,2, Spanyol 1,1. Di seluruh negara-negara kesatuan Eropa, yaitu 31 negara, angka kelahiran mendekati 1,38. Menurut penelitian sejarah, angka ini tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan penyusutan populasi. Dalam hitungan tahun, Eropa, sebagaimana kita lihat tadi, akan lenyap keberadaannya. Populasi di Eropa tidak akan menyusut. Mengapa? Imigrasi. Imigrasi Islam. Dari seluruh pertumbuhan populasi Eropa sejak tahun 1990, 90%-nya adalah imigrasi Islam. Perancis 1,8 anak per keluarga, Islam 8,1 anak per keluarga. Di bagian selatan Perancis, salah satu daerah populasi gereja terbesar di dunia, kini di sana ada lebih banyak masjid daripada gereja. 30% anak-anak usia 20 dan lebih muda adalah orang Islam. Di kota-kota yang lebih luas seperti Nice, Marseille, dan Paris, jumlah tersebut telah berkembang hingga 45%. Tahun 2027, 1 dari 5 orang Prancis adalah Muslim. Hanya dalam kurun waktu 39 tahun, Prancis akan menjadi Republik Islam. Dalam 30 tahun terakhir, populasi Muslim di Inggris Raya meningkat dari 82.000 jiwa menjadi 2,5 juta jiwa, meningkat 30 kali lipat. Ada lebih dari 1.000 masjid, sebagian besarnya berasal dari gereja. Di Belanda, 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Dan hanya dalam kurun waktu 15 tahun, setengah dari populasi Belanda akan menjadi Muslim. Di Rusia, lebih dari 23 juta adalah Muslim, yaitu 1 dari 5 orang Rusia. 40% dari seluruh anggota tentara Rusia akan menjadi Muslim hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sekarang ini di Belgia, 25% dari populasi dan 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Pemerintah Belgia telah menyatakan bahwa sepertiga dari anak-anak Eropa akan terlahir sebagai keluarga Muslim pada tahun 2025, hanya dalam waktu 17 tahun. Pemerintah Jerman, hal pertama yang harus diperbincangkan adalah publisitas pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan, menyatakan bahwa kejatuhan populasi di Jerman tidak bisa dihentikan lagi. Jerman akan menjadi negara Muslim pada tahun 2050. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, berkata, ada tanda-tanda bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam di Eropa, tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa penaklukan. Kami tidak membutuhkan teroris. Kami tidak membutuhkan para pengebom Hamas. 50 juta plus Muslim di Eropa akan mengubahnya menjadi benua Islam dalam beberapa dasawarsa. Saat ini ada 52 juta Muslim di Eropa. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa jumlah tersebut diprediksi akan meningkat 2 kali lipat pada 20 tahun ke depan menjadi 104 juta jiwa, sama dengan sebelumnya. Saat ini, angka kelahiran di Kanada adalah 1,6. 4 angka di bawah dari angka yang dibutuhkan untuk menopang kebudayaan. Dan Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya. Antara tahun 2001 sampai 2006, populasi Kanada meningkat menjadi 1,6 juta. 1,2-nya adalah imigrasi. Di Amerika Serikat,
Angka kelahiran warga Amerika saat ini adalah 1,6. Dengan gelombang imigrasi dari bangsa Latin, angka kelahiran meningkat 2,11. Angka yang cukup untuk menopang kebudayaan. Pada tahun 1970, ada 100.000 Muslim di Amerika. Kini, ada lebih dari 9 juta. Dunia sedang berubah. Saatnya untuk bangkit. 3 tahun lalu, sebuah pertemuan 24 organisasi Islam diselenggarakan di Chicago. Catatan dari pertemuan tersebut menunjukkan kepada kita secara rinci bahwa mereka berencana untuk mengislamisasi Amerika melalui jurnalisme, politik, pendidikan, dan yang lainnya. Mereka berkata, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri pada realitas bahwa dalam 30 tahun akan ada 50 juta Muslim tinggal di Amerika. Dunia yang kita tinggali adalah bukan untuk anak-anak dan cucu kita. Sebuah gereja Katolik menyebutkan bahwa Islam akan melewati jumlah penganutnya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka pertumbuhan Islam dalam 5-7 tahun membuat Islam akan menjadi agama yang mendominasi di dunia. Sebagai orang-orang yang percaya, kami memanggil atas kalian untuk bergabung melakukan upaya untuk berbagi pesan suci atas perubahan dunia. Sebuah perubahan yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ada sebuah gelombang kebudayaan di dunia ini yang sedang bertarung. Di tengah kecamuk pertarungan ini, ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Pada malam hari ini, lewat sudut pandang Al-Quran dengan pendekatan tadabbur, kita akan mencoba melihat keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita menjadi bagian yang sedang mencoba membangkitkan budaya Al-Quran di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Kita harus sering menginput data tentang apa saja di dunia ini berdasarkan sudut pandang Al-Quran. Jangan hanya sebatas utopia bahwa kita seorang muslim dan kita sudah sholat, kita sudah umroh, kita sudah haji berarti selesai. Saya kira itu keliru. Di mana letak kelirunya? Kekeliruan terbesar adalah kalau kita tidak menjadi bagian penegak agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Potensi besar di hadapan saya yang mayoritas orang-orang muda. Anda sebagai tulang punggung sebuah perubahan di masyarakat. Dan selamanya para pemudalah motor penggerak utama dari lahirnya sebuah kebangkitan dan perubahan dari masa lalu kepada masa baru yang lebih baik. Dan akan semakin dahsyat kalau kita lengkapi diri kita dengan data-data dari Al-Quranul Karim. Karenanya ada sebuah pendekatan yang selama ini terlupakan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yakni tadabbur Al-Quran. Tadabbur adalah sebuah pendekatan yang Quran sendiri yang menjelaskannya. Seperti tertuang di dalam surah Shad, surat 38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Mubarak itu artinya penuh berkah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan banyak keberkahan dari Al-Quran itu? Bagaimana kita bisa maksimal memperoleh manfaat dari Al-Quran itu? Jawabnya adalah, liyadabbaru ayatihi. Itu yang pertama. Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya.
liyadabbaru ayati. Yang kedua, waliyatadzakkar ulul albab. Di sini saya bagi menjadi dua bagian sehingga bukan cuma satu tapi 1, 2, dan 3. Yang pertama, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran, hendaklah dia mentadabburinya dan menjadikan Quran sebagai objeknya itu adalah reminder bagi dirinya, pengingat bagi dirinya. Waliyatadzakkar. Kitanya yang ingin mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran itu harus menjadi ulul albab. Positioning kita berposisi sebagai ulul albab. Siapa itu ulul albab? Adalah orang-orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun terbaring. Yang kedua, siapa itu ulul albab? Bukan cuma berzikir saja ingat kepada Allah, tetapi berfikir tentang proses penciptaan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Ulul albab, dikatakan ulul albab itu kalau outputnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Seseorang dikatakan benar zikirnya, benar fikirnya, kalau integrasi dari keduanya melahirkan sebuah output yang namanya wahai Tuhanku. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia dari penciptaanmu itu. Jadi kalau sudah melihat segala sesuatu itu penuh manfaat dan tidak ada yang sia-sia, berarti dia sudah menjadi ulul albab. Jadi ulul albab ini nggak mesti S2 atau S3. Terlalu banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari profesor tapi tamatan SD. Karena dia mampu memadukan antara epistemologinya kira-kira begitu dengan religiusitasnya. Proses pencarian ilmunya itu benar, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Jadi kata kuncinya epistemologi atau pencarian seseorang tentang kebenaran lewat ilmu itu baru dikatakan benar kalau sudah sampai pada tingkatan yang namanya ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia dari penciptaan ini ya Allah. Subhanak faqina adzaban nar. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini menjadi dalil kenapa kita harus tadabbur Al-Quran. Ada 4 kata tadabbur di dalam Al-Quran dan cuma 1 kata tafsir di dalam Al-Quran. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa salah menafsirkan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran lewat pendekatan tafsir, tidak. Hanya saja untuk menjadi seorang mufassir yang menafsirkan Al-Quran perlu perangkat. Pandai bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu dasar syariah, memiliki wawasan yang luas, dan menguasai beberapa cabang ilmu yang bersifat advance, yang mendukung pemahaman dia terhadap Al-Quranul Karim. Baru dia boleh menafsirkan Al-Quran. Tapi tadabbur, kalau Anda sudah membaca tafsir, lalu kemudian Anda mencoba untuk memikirkan sesuai dengan konteks kekinian dan kedisinian Anda, apapun leveling Anda itu boleh. Kalau memang kemampuannya cuma segitu, sesungguhnya Quran itu bisa dicerna oleh siapa saja. Jadi tadabbur itu sudah jelas bedanya dengan tafsir. Kita baca tafsir, jadi nggak boleh tadabbur tanpa baca tafsir. Cari tafsir-tafsir dulu, misalnya yang Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran menurut pendapat para sahabat, Quran menurut para tabi'in, Quran menurut para ahli,
Baru apa improvisasi kita yang tidak keluar dari frame yang sudah mereka gambarkan itu tentang Al-Quranul Karim. Barulah Anda menyimpulkan. Apa misalnya kesimpulan Anda tentang surat Yasin selama ini? Saya mau tanya, surat Yasin di Indonesia banyak dimanfaatkan untuk kepentingan orang hidup atau orang mati? Berarti gagal tadaburnya itu. Kalau punya anak perempuan dalam kandungan, biasanya ibunya baca surat apa? Padahal di zaman sahabat, kalau ada sahabat terancam dan dalam keadaan yang sesungguhnya berat untuk dihadapi, datang kepada Rasulullah dan kepada sahabat yang lain, minta dibacakan surat Yusuf. Jadi nggak ada hubungannya dengan janin yang laki-laki itu. Ayat kursi di Indonesia identik dengan apa? Pengusir setan. Padahal yang mengusir itu lebih setan dari setan. Sehingga setan-setan di Indonesia itu sudah resist dengan ayat kursi. Bahkan setan-setan di Indonesia lebih pandai tajwidnya daripada orang Islam itu sendiri. Jadi gagal kalau kita tidak berinteraksi dengan Quran dengan pendekatan tadabbur, sehingga tidak banyak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Sehingga surat Yasin mestinya untuk orang hidup, kebanyakan dipakai untuk kepentingan orang mati. Ayat kursi adalah ayat paling agung satu Quran, karena di satu ayat ini 17 kali nama Allah diulang-ulang dalam bentuknya yang langsung, atau kata ganti benda, atau kata ganti dalam bentuk kata kerja. Tidak ada di ayat lain, sehingga ayat 255 ini menjadi a'dhamu ayatin fil Qur'anil Karim. Tapi bahkan setan pun tidak bisa diusir dengan ayat ini. Artinya kita gagal mengambil barakah, mubarak dari Al-Quranul Karim. Surat Yusuf yang luar biasa. Sehebat apapun bencana yang bakal menimpa Anda besok, kalau Anda sudah taubat-taubatan nasuha, malam ini membaca surat Yasin, insya Allah kekuatan apapun besok akan tenang untuk Anda hadapi. Kemenangan akan selalu berpihak pada Anda. Jadi kalau malam Jumatan, jangan cuma Al-Kahfian. Selain Yasinan, Waqiahan juga. Kalau perlu tambah lagi Al-Mulukan dan Ar-Rahmanan. Dan membaca Al-Baqarahan bukan cuma kalau pindah rumah. Lebih sesat lagi, pindah rumah, Qur'annya tidak baca, Barzanji yang dibaca. Orang kampung mana ini biasanya yang baca Barzanji ini? Banyak orang Sulawesi Selatan, orang pedalaman Kalimantan. Barzanji dihafal. Pedalaman di kampung ini banyak. Sehingga ustadz-ustadznya lebih menarik menghafal Barzanji. Padahal juz amma belum pernah dihafal. Kenapa? Karena Barzanji menghadirkan ketan, daging, dan kepala kambing. Plus amplopnya. Sementara kalau menghafal juz amma tidak ada uangnya. Tidak dapat berkahnya. Padahal isinya Barzanji adalah kisah sirah yang ditulis oleh Pak Al-Barzanji dalam bahasa puitis. Tidak salah dan hebat Pak Al-Barzanji itu. Hebat dan luar biasa. Tapi yang keliru, orang-orang yang nyemprotin minyak wangi itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Terus bagi-bagiin kembang deh itu. Kenapa? Rohnya Nabi datang katanya, hadir di pertemuan ini. Ini sebuah persepsi-persepsi yang pada akhirnya Quran yang mubarak ini tidak banyak diambil manfaatnya karena tidak bertadabbur, tidak menjadikan Quran sebagai reminder, dan tidak memposisikan dirinya sebagai ulul albab. Saya ingin tanya sekarang, jawab 3 jawaban. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan mubarakun dari Al-Quran, banyak manfaat dari Quran? 1, tadabbur. 2, menjadikan Quran sebagai
Reminder, pengingat. Kita berposisi sebagai ulul albab. Pertanyaannya sekarang, siapakah ulul albab? Orang yang berzikir pada saat duduk, berdiri maupun kedua, dan selalu berpikir tentang penciptaan langit dan apa ciri-cirinya orang yang sudah integral, sudah integrated fikir dengan zikirnya. Kalau outputnya dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Pertanyaan terakhir, di ayat berapakah itu? 190 surah Ali Imran. Catat. Saya coba pelan-pelan supaya padat isinya. Ada yang salah selama ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan Quran biasanya dengan cara yang kita suka. Saya tahu yang Anda suka. Satu, dibaca kalau sempat. Dua, dipelajari kalau lagi mood. Tiga, dihayati entar kalau kena masalah. Empat, diamalkan kalau menguntungkan. Yang benar jadi bagaimana? Berinteraksi dengan Quran itu. Quran itu maunya diinteraksi dengan pendekatan apa sih? Enggak sama dengan belajar fisika. Enggak sama dengan belajar matematik. Berinteraksilah dengan Quran lewat cara yang disukai oleh Al-Quran. Satu, berikan prime time untuk waktu membacanya. Warzuqna tilawatahu. Apa artinya? Rezekikanlah kepada kami ya Allah untuk mampu membacanya di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Intinya di situ kita diminta memberikan jangan waktu yang sisa buat Al-Quranul Karim. Anda boleh habis maghrib, tapi kan yang kerja-kerja kayak seperti ini sibuk-sibuk apa sempat baca Quran pada maghrib? Untuk Anda ambil yang paling yang paling hebat. Warzuqna tilawatahu ana. Beruntunglah mereka yang bisa bersyahduria, berdua-duaan dengan Tuhannya di pertengahan malam. Lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dendangkan dalam jiwanya sehingga bercucurlah air matanya. Kesadaran pada ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, membuainya seakan-akan dia telah berjumpa dengan Tuhannya. Kalau Anda pernah berpikir untuk curhat langsung dengan Allah, bacalah Al-Quran. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu bukanlah makhluk, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah bagian dari dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran yang benar? Membaca di prime time, di waktu yang paling hebat. Kedua, pelajari Al-Quran. Lebih sungguh-sungguh, lebih serius ketimbang belajar apapun di dunia ini. Anda mau keliling dunia, kejar ilmu ke Amerika, Amerita, siapa lagi? Pulang-pulang bikin Indonesia bangkrut juga dengan semua ilmunya. Pulang dari Eropa, bukannya membangun ekonomi Indonesia. Kemarin siang dia bercanda, hewan pemakan daun apa namanya? Herbivora. Hewan pemakan daging apa namanya? Hewan pemakan segala apa namanya? Nah sekarang pemakan dana hambalang apa namanya? Kemenpora. Baik.
Jadi ada yang error nih belajarnya ini. Sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Saya mau tanya, berapa orang di sini seumur hidupnya pernah sekali saja menghatamkan Quran terjemahannya dari awal sampai akhir sampai khatam? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang murid-murid juga angkat tangan yang sudah pernah. Sekali seumur hidup pernah, bukan baca Arabnya, yang Latinnya itu loh, baca terjemahannya karena nggak paham bahasa Arabnya. Angkat tangan yang tinggi. Ya, lagi yang tinggi. Kalau memang ini semua ini rekor demi Allah, ini pertama kali saya melihat rekor di pertemuan ada segini orang banyaknya. Maaf, saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi yang akhwat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allahu Akbar. Saya keliling Indonesia maksimal biasanya 3%. Rata-rata 2%. Tapi di pertemuan nih kalau kira-kira ada 100, depan 50, 150 lah kira-kira begitu. Ya. Ini tebak-tebakan karena sering berdiri di panggung begini. 150 dan ada 22 orang, berarti berapa persen itu? Allahu Akbar, berbahagia sekali. Boleh saya katakan inilah pertemuan pertama saya mendapatkan ada 22 orang. Seumur-umur keliling baru kali ini. Sekali lagi alhamdulillah. Pertanyaan yang belum. Ngapain aja? Nggak malu baca-baca BBM. Qurannya belum dibaca. Taruh BBM samping bantal, rusak otak lu. Bangun tidur bukannya doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gak malu sama Qurannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah mulai gitu, lu lempar buang saja. Ini mengganggu ini. Baca koran, belum baca Quran, stres. Coba Anda pagi-pagi, bangun tidur, belum sholat subuh berjamaah, kemudian tidak zikir pagi, belum baca Quran, langsung buka TV One, rusak kepala itu. Politik, ekonomi, kriminal, kesian banget. Sampah semua yang masuk. Anda perlu zat penetralisir Al-Quranul Karim. Anda perlu motivasi pagi lewat adhkarus sabah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Allahumma inni ushhiduk wa ashhidu malaikatak. Allah, kalau setiap pagi setting komitmennya seperti itu dan Anda paham apa yang Anda baca, Anda selalu full power. Tapi kalau bangun tidur udah lihat kayak begini lagi, obrolan yang nggak penting, inna lillahi wa inna ilaihi, ganti dengan Al-Quranul Karim. Jangan tidur sebelum baca Quran. Secapek-capeknya baca yang dihafal. Saya udah Ustaz tiap malam sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad. Ini manusia jenis kadal nih. Yang suka Tuhan pun dikadalin. Memangnya tadabbur Quran adalah metode yang terbaik? Iya. Untuk menginstal Quran ke dalam otak yang di tengkorak dan ke dalam otak yang di jantung, cara terbaiknya memang lewat tadabbur itu. Karena tadabbur bukan hanya dapat menghantarkan siapa saja yang ingin dapatkan mutiara-mutiaranya, tapi juga menunjukkan cara mempraktikkannya. Begini, contohnya surah At-Takatsur. Lihat,
Al-Quran menyampaikan mutiara sekaligus caranya. Contohnya begini. Benar nggak kalau saya bilang begini? Umumnya Anda nih yang bekerja dan berbisnis pengen jadi orang kaya deh kayaknya. Benar atau salah? Yang enggak paling 2% lah kira-kira itu. Seandainya Ustadz Bahtiar bikin training gratis di sini, kaya dalam 7 hari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, penuh gak ruangan ini? Bayar aja penuh apalagi gratis. Tapi kenapa saya tahu pasar gitu saya nggak bikin? Sebetulnya kalau mau pakai ilmu kadal-kadalan saya juga ngerti. Bikin tema-temaan. Begini. Fungsi Quran itu sebetulnya bukan Anda menjadi orang kaya saja. Tetapi Anda adalah orang yang menjadi agen rezekinya Allah, yang akan mendistribusikan rezeki Allah itu dengan adil. Itu sebetulnya maksud daripada ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah, siapapun nih, Bang Muamalat yang baru menang kemarin di mana? Ya. Tapi jangan kayak kapitalis juga gayanya. Inti yang namanya berekonomi syariah itu, al-kasbu, orang itu bekerja, Anda tuh bekerja lil infaq. Kita itu bekerja supaya bisa berinfak fi sabilillah. Sederhana sekali. Silakan bekerja apa saja, cari sebanyak-banyaknya, silakan, tapi untuk apa? Infak di jalan Allah. Sekarang pulang dari sini lewat Senayan, infaknya di jalan mana? PS itu jalan apa namanya itu depan PS itu? Asia Afrika. Jadi berinfak di jalan ada sensi, ada PS. Tapi apa yang terjadi dalam dunia ekonomi sekarang? Saya coba angkat dikit-dikit. Apa yang terjadi sekarang adalah al-kasbu lil ihtikar, akhirnya wal israf. Orang ini kebanyakan nih kerja numpuk supaya kaya, pengeluarannya bukan di jalan Allah, israf. Simpel kan sebetulnya? Kalau Anda sudah pegang pada prinsip ini, inilah syariah sebetulnya. Sederhana sekali. Dan di dalam surah At-Takatsur ada mutiara paling penting, tapi hati-hati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati. Kamu itu cenderung biasanya terpesona, lalai dengan yang kamu lihat di depan matamu dan kamu cenderung batinmu kepada dia. Allahu alhaakum. Lama-lama kamu akan terbawa, sibuk. Saking sibuknya kerja, lupa kawin. Ditambah lagi doktrin. Habis kata orang tua saya, nanti kalau kamu jadi istri jangan nyusahin suami ya. Gitu, tambah lagi. Ya udah tambah sinting udah lama-lama. Yang namanya suami itu, kalau nggak diminta tersinggung. Kalau perempuannya terlalu mandiri. Tapi suami juga payah sih kalau diminta marah-marah. Jadi gimana dong? Nggak diminta tersinggung, diminta maaf sedikit bercanda. Begini. Alhaakumut takatsur itu dijelaskan bahwa sesuatu yang bakal melalaikan kita adalah kalau kita sudah mau berbanyak-banyak ria, bermegah-megahan. Tetapi di Al-Quran diajarkan apa yang paling cepat mengingatkan seseorang agar tidak terbawa oleh angan-angannya. Hatta zurtumul, ingat mati. Itu politisi-politisi itu kalau dia tahu bakal mati kira-kira gimana perilakunya.
kalau dia bakal masuk kuburan dia tuh sadar betul, mungkin langsung meredam itu angan-angannya. Jadi secara psikologis saya melihat di surah At-Takatsur ini, secara psikologis, cara efektif mengingatkan orang-orang yang sedang dibawa hanyut oleh kapitalisme, hedonisme, sehingga menjadi koruptor dan berhidup mewah, banyak-banyak ingetin kuburan sama orang itu. Jadi saya biasanya kalau diundang oleh mereka, saya bicaranya tentang kuburan. Dan biasanya ada yang marah setelah itu. Gue tahu. Kenapa sih ustaz-ustaz kalau diajak ceramah kayaknya kita tuh calon penduduk kuburan. Kayaknya kita nggak hidup di dunia deh. Padahal saya juga baru pertama kali ngisi di pengajian dia. Karena memang kalau diperdengarkan soal kematian, itu seperti disambar petir telinganya. Kecuali orang-orang yang di sini insya Allah. Makanya jangan terlalu cepat pulang dari sini dia ingetin suaminya. Kenapa sih laki gue nggak ikut pengajian hari ini? Keluar dari sini langsung diingetin, mas ingat mati ya mas. Buang. Dia yang lagi meeting langsung stres itu. Lu tuh ya baru ngaji sekali aja, seustazah deh. Gitu. Karena mendengarkan zikrul maut itu di telinga orang munafik itu seperti mendengarkan petir. Itu memang digambarkan di dalam Al-Quran. Ada sifat-sifat orang munafik. Dan ada banyak lagi. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna. Ini ada mutiara ilmu di sini. Sekaligus dibimbing bagaimana caranya menunjukkan untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Kalla saufa ta'lamun, logika dulu yang ditegur. Thumma kalla saufa ta'lamun, indera penglihatan dan pendengaran yang kemudian ditegur. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, baru kemudian ainul basirahnya, qalbunya yang ditegur. Nah, kebanyakan orang itu melihat sebuah kebenaran karena dua saja. Akalnya, ilmu berdasarkan logikanya itu cocok dengan apa yang dilihat dan dia dengar. Udah, itu dijalani. Kalau orang hanya sampai di sini, ini yang namanya kebenaran empiris. Sebuah kebenaran yang repetitif, berulang-ulang dia saksikan. Kalau dia hanya berpegang sampai di situ saja, dia akan sesat. Contoh, lu kerja cari apa sih? Cari apa? Nah, kalau nggak ngaku gini aja. Biasanya kalau ibu-ibu ditanya sama anaknya, bapaknya nggak pulang-pulang, bukan Bang Toyib ya dalam hal ini. Mah, papa kemana sih mah? Cari apa? Dua, kalau nggak cari duit cari apa lagi? Cari duit, cari makan, terus cari apa lagi? Cari sampingan. Baik. Kenapa orang umumnya sepakat menjawab seperti itu? Karena dia pikir berdasarkan logika dan fakta-fakta empiris yang bersifat repetitif, berulang-ulang, ya uanglah yang bisa buat beli makanan, bisa buat bayar kesehatan, buat macam-macam, gitu kan? Kalau hanya sampai di situ, tidak, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kamu tidak punya Al-Quran, maka kamu akan sesat. Uang bisa buat beli makanan, tapi belum tentu mengenyangkan. Kenyang belum tentu menyehatkan. Sehat belum tentu gampang berbuat taat. Bisa buat beli proteksi asuransi. Ya, tinggalnya mungkin di kamar VIP, tapi nggak dijamin sembuh. Sembuh nggak dijamin setelah sembuh gampang taat. Tapi kalau ada ilmu yakin masuk ke dalam jiwa, itulah Al-Quranul Karim yang membimbing manusia. Nah, Quran itu memberikan runutan mutiara-mutiara yang harus kita cari adalah memang kita harus cari ilmu yang sesuai dengan logika kita. Karena maka dzabal fuadu ma ra'a. Manusia itu diberi potensi oleh Allah untuk tidak bisa bohong secara nurani. Tetapi
Logika seseorang dikatakan benar kalau sesuai dengan fakta. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tapi logika dan fakta tidak boleh dijadikan sebagai patokan keyakinan. Keyakinan itu harus dari ilmu yakin. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih tadabbur itu, Ustaz? Sebuah proses berpikir mendalam dan menyeluruh. Dalam dan menyeluruh. Yang dapat menghubungkan ke pesan paling akhir sebuah perkataan. Dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Oke, nggak usah bahasa Quran dulu. Waktu Anas tulis statusnya politik sengkuni misalnya gitu. Para wartawan kan bercoba untuk mentadaburi perkataannya itu kan. Apa sih maksudnya sengkuni gitu kan? Lawannya siapa? Lawannya sengkuni dalam perwayangan siapa? Hah? Pandawa. Oh, berarti Pandawanya siapa nih? Jadi wartawan itu mentadaburi perkataan Anas yang politik sengkuni, cari Pandawa, sengkuninya ngaku siapa sengkuninya kalau begitu? Yang jadi Pandawa siapa? Nah, sikap Pandawa nanti bagaimana? Ah, itu berarti orang berusaha untuk mengejarnya. Kira-kira begitulah bertadabur, apalagi misalnya statusnya. Kalau ada perempuan statusnya begini, lelaki yang tidak punya hati. Berarti lagi gimana itu si perempuan itu? Hah? Galau. Kata galau itu sebetulnya positif atau negatif sih? Wah, ada salah nih sebetulnya. Udahlah, nggak usah berlanjut deh. Jadi tadabbur itu sebuah proses berpikir mendalam dan menyeluruh yang dapat menghubungkan ke pesan paling akhir sebuah perkataan. Oh, jadi maksudnya Anas sengkuni, Anas Pandawa, SBY sengkuni. Apalagi kalau bahasa Jawanya ojo dumeh. Dumeh itu apa artinya? Apa? Ya, tafsirkanlah sendiri itu. Jadi kalau Anda sudah berusaha untuk mencari tahu, berpikir mendalam, mengasosiasikannya secara luas, berarti Anda sedang mentadabburi sebuah perkataan dan berulang-ulang. Secara bahasa, tadabbur artinya dari kata-kata tadabbara, tadabburan, memandang kepada akibat sesuatu dan memikirkannya. Jadi sebelum bertutur, sebelum mengambil keputusan, sebelum tanda tangan, mikir dulu. Dulu sebelum Michael Ong kabur bawa 10 triliun, saya diiming-imingi orang Malaysia ini. Karena dia baru saja dapat sertifikat jual emas, investasi emas dari MUI. Tanda tangannya langsung Pak Kiai. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau, Pak Ustadz duduk aja, saya cukup berdiri di depan jamaah Pak Ustadz. Nanti sekian persennya buat Pak Ustadz. Nggak usah keluar modal. Nanti akan berkebun emas kita Pak Ustadz. Udahlah Pak Ustadz, pokoknya urusan dakwah aja, saya backing dakwahnya Pak Ustadz. Pikir-pikir memangnya begitu dulu nabinya. Memang nabi dulu dakwahnya segampang itu. Saya jadi curiga sama bisnis ini. Pakai syariah, pakai nama MUI pula. Tapi kepala saya ini nggak nyambung. Dari ilmu fikih yang saya pelajari kayaknya nggak waras deh nih berkebun emas ini. Ini gaya Amerika, gimana Amerika itu bangkrut, tapi di properti. Nah di kita mau masuk pakai pola emas. Sebetulnya sama. Beli emas, kemudian digadaikan. Uang gadainya beli emas. Emas digadaikan lagi, uangnya diambil lagi beli emas lagi. Sampai dan seterusnya dengan batasan-batasan tertentu.
Kayaknya nggak waras deh ini. Bener akhirnya. Michael Ong kabur, orang Malaysia, China sini. Berapa triliun tuh? 10 triliun. Wah, saya udah dikejar berulang-ulang. Sampai dia tuh mau ketemu saya langsung. Mau ketemu langsung, saya bilang nggak usah deh. Pak Ustadz, ini bisnis yang luar biasa Pak Ustadz, syariah dan membangun dakwah. Saya udah terbiasa makan syariah Rapko sebetulnya. Syariah itu teri kering. Enggak. Pak, ada TV baru sekarang mungkin bisa lebih besar dari First Media. Dan dia sudah pakai teknologi satelit. Kemudian saya diminta untuk mengisi salah satu channelnya. Pokoknya gratis. Biasanya kalau kita ngisi sebuah acara kita yang bayar, kali ini saya yang dibayar. Yang kedua, saya juga diminta untuk menjual decodernya dan nanti saya dapat fee-nya. Supaya daripada saya bikin TV sendiri susah. Ini lebih besar Pak dari Indovision dan First Media. Cukup dengan 35.000 sudah dapat satu paket. Selain TV nasional dengan TV-TV yang standar. Nanti kalau Pak Ustadz mau, fee penjualan decodernya dapat sekian. Kalau perlu begini Pak Ustadz. Pak Ustadz juga yang terima pembayarannya. Dari jamaah Pak Ustadz yang sudah pesan ini. Daripada mereka bayar pakai ATM lewat kena 6.000, mendingan bayar sama Pak Ustadz 3.000. Nah, setiap acara Pak Ustadz tayang, hitnya sekian, nanti Pak Ustadz dapat terus. Ambil jangan nih. Ini otak kapitalis sih langsung ambil nih. Apalagi Ustadznya pakai peci tapi dalamnya kapitalis. Kalau gue ambil berarti kan gue juga jualan HBO di situ kan. Jualan Cinemax juga kan. Foxstar, waduh. Nontonnya aja udah dosa, gue jual pula. Udah banyak dosa, gue udah gak sanggup lagi nanggung. Enggak jadi deh, saya bilang. Sampai sekarang masih dikejar, ini sudah 6 bulan saja dikejar. Ya resiko jadi guru ngaji memang gak boleh kaya memang kali ya. Baik. Karena apa? Memandang kepada akibat sesuatu dan memikirkannya. Makanya orang yang gak tadabbur itu kerjanya, kata Imam Syafi'i, orang seperti itu kerjanya pergi pagi, pulang sore, pulang malam, seperti orang mencari kayu bakar di malam hari tanpa cahaya. Dia tidak tahu bahwa di sela-sela kayu bakar ada ular berbisa yang siap menerkamnya setiap saat. Jadi Anda bekerja, berkarir, berbisnis tapi nggak mau ada kesempatan ngaji, sibuk terus. Tadabbur Quran nanti kalau lagi kena masalah lagi. Datang lagi tuh ke saya. Yang bisnis emasnya hancur tadi itu. Udah ngaji lagi sekarang. Ya nggak mungkin dong saya larang. Baguslah masih mau ngaji lagi daripada kagak. Tapi kan kalau on off on off off on on. Baik, saya tuh malu sama bapak-bapak tuh, Pak Hussein, Pak bapak-bapak semua ini umurnya sudah kepala 6 lebih semua tuh Pak. Tapi semangatnya luar biasa. Setiap Rabu datang pula, duduk sama Anda seperti ini, pinggangnya udah gak seperti kita lagi padahal beliau-beliau itu. Tapi semangatnya yang membuat saya salut pada beliau-beliau itu. Nah, ibu-ibu yang di belakang juga. Kalau dirubah, buka kerudungannya banyak sudah ubanan semua itu. Sudah meninggalkan dunia hitam. Masuk ke dunia putih. Mentadabburi perkataan maksudnya memperhatikannya dari permulaan hingga akhir. Kemudian mengulangi perhatian itu berkali-kali. Jadi sampai sekarang saya di SMS terus. Kebetulan yang menawarkan kepada saya teman dekat saya juga, Pak Ustadz hari gini, Pak Ustadz cari TV yang gak orang Yahudi di dalam susah. Gak usah terlalu ideal lah Pak Ustadz, gak mungkin. Itu kita masukin aja dulu. Enggak. Gue nggak mau kayak Ustadz yang lain awalnya berbesarkan MNC Muslim, udah besar, udah banyak pengunjungnya, lempar.
Jadi mikir, berulang-ulang, lihat, ambil pelajaran dari semua peristiwa. Itu tadabbur. Apa itu tadabbur Quran? Kalau tadi kata tadabbur secara umum, sekarang apakah tadabbur Quran itu? Menggunakan ketajaman mata hati, ainul basirah. Lewat sebuah perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Kalla summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal summa la tarawunnaha summa la tus'alunna yawma idzin. Apa artinya la tus'alunna yawma idzin anin na'im? Kemudian kamu pasti akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang kau gunakan itu. Menarik sekali. Kok ancamannya di At-Takatsur ini bukan siksa neraka? Klimaksnya di surah At-Takatsur ini kok ancamannya adalah apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ancaman terbesarnya di sini adalah kamu pasti akan ditanya. Menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Kenapa ya? Kok ancaman terakhirnya ini pertanyaan bukan siksa neraka? Memang dijelaskan tadi itu la tarawunnal jahim, langsung melihat. Kenapa yang di atas tadi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, tapi di sini la tarawunnal jahim? Kan kalau di atas itu kalla law ta'lamuna ilmal kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla. Tapi kalau yang dia kedua ini enggak langsung logik, kalla la tarawunnal. Karena nanti kalau kamu sudah berada di hadapan neraka jahim, udah enggak kepake lagi ilmumu itu. Semua udah kepastian kamu lihat, ternyata ada yang namanya neraka jahim. Jahim itu dari kata-kata juhmah, baskom besar. Tempat manusia digulai di situ. Seperti apa? Ketika anaknya Masyitah dilempar ke kualinya Fir'aun yang dibakar dan di dalamnya minyak yang menggelegak, yang muncul tinggal tulang belulang putih di permukaannya. Itu di dunia. Bagaimana di neraka jahim, di baskom besar itu juhmah. Tapi ujung-ujungnya kok summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ternyata di sini yang dahsyat itu nanti waktu ditanyakan. Baru dipanggil kejaksaan dan KPK, langsung masuk rumah sakit Polri. Belum ditanya. Belum disidang oleh KPK, muncul di TV sudah putih semua rambutnya anak muda itu. Udah mulai muncul keriput-keriputnya. Itu baru di dunia. Jadi jangan terlalu cepat pengen ini, pengen punya itu, jangan terlalu cepat. Ditanya di dunia, dari mana ini? Emang enak 8 jam ditanyain. Yang nanya ganti-gantian, yang ditanya sendirian. Di ruang pengap nggak bagus lagi. Tapi menurut saya nanti yang paling berat pertanyaan ditanyakan itu kepada penanya-penanya di Indonesia ini. Jadi bertadabbur itu menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Terus gunakan akal pikiran. Biasanya semakin kuat cara berpikir seseorang, semakin kuat tauhidnya. Semakin lemah logikanya, semakin lemah berpikirnya, semakin gampang dibohongin. Pak Kiai, bagaimana ya? Saya itu ada satu bisnis, tapi saya takut salah Pak Kiai. Terus, tolong doakan ada bisnis ini kira-kira cocok nggak buat saya Pak Kiai? Coba kata Pak Kiai, tulis di kertas putih ini. Apa bisnisnya?
tulis. Udah ditulis. Si kiai kemudian bakar tuh kertas. Ini nanti kalau saya bakar ada sisa tulisan Allah, berarti bisnisnya cocok sama kamu. Tapi kalau terbakar semua berarti bisnis ini nggak cocok buat kamu. Ditulislah. Dia nggak tahu kalau si kiai ini, si Habib ini, si Ustadz ini sudah kasih lilin dengan tulisan Allah yang nggak kelihatan di kertas itu. Ketika dibakar ada nggak sisa tulisan Allah? Allah, alhamdulillah, jadi cocok bisnis ini. Insya Allah 10% ya. Semakin goblok seseorang dalam beriman, ya maka semakin gampang kafir. Seorang syekh, seorang kiai besar, itu luar biasa harismanya. Dia duduk nggak kemana-mana, batuknya aja berwibawa dan mengandung obat. Apa kelebihannya? Kita tuh baru salaman sama dia, itu seperti ada setrum. Ya iyalah kesetrum, dia pasang saklar di bawah karpetnya dengan setrum rendah yang memang dikaitkan ke kakinya. Jadi kalau lu salaman sama dia, ya kesetrum lah. Pakai bakteri alkalin itu. Enggak tinggi setrumannya. Saya pernah diajak perang di Kalimantan Timur. Karena di sana ada kiai yang mampu menggandakan uang. Beli minyak wanginya pun sama jin. Susah dibayangkan, dengan satu botol kecil itu kita beli sampai 13,5 juta. Karena rekomendasi jin. Sampai sebodoh itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Manusia sudah kehilangan harga dirinya kalau dia tidak gunakan akal fikirannya. La dina liman la aqlalah. Sebetulnya lembaga saya namakan bukan AQL, akal. Tapi pada menyebutnya AQL, AQL gitu. Gue biarin aja deh. Memang cuma orang pintar yang mau menerka itu. Saya nggak bohong. 2. Pertama, Prof. Din Samsudin. Bakhtiar bikin lembaga bagus sekali. Akal. Ar-Rahman Quranic Learning. Sama terakhir yang kemarin, Prof. Wan Muhammad Nuh. Orang Selever Nul Khoris Majid yang dari Malaysia. Dia terang-terangan di panggung, dia bilang, saya tidak tahu apa kepanjangnya tapi saya suka. AQL itu artinya akal. Aklun itu tempatnya di qalb. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Punya qalbu tapi tidak digunakan untuk berakal. Sekarang baru ketahuan ternyata ada otak di dalam jantung. Jadi bukan cuma otak yang ada di kepala ini. Dan ternyata aklun yang ada di kolbun ini terlalu kuat pengaruhnya, bisa mempengaruhi otak yang di kepala. Saya pernah kasih contoh. Jadi Prof. Gary lakukan transplantasi jantung. Ada pasien 2 tahun menikah, bunuh diri. Stres kali sama bininya. Dia ateis. Sebelum 1 jam jantungnya dipindahin ke jantung pasien yang sudah beragama. Lama kelamaan pasien yang beragama itu tiba-tiba menjadi ateis seperti si pemilik jantung. Dan anehnya matinya pun persis bunuh diri seperti si pemilik jantung. Karena memori data yang ada di dalam jantungnya itu lebih kuat mempengaruhi daripada memori yang ada di otaknya. Karena sekarang ini temuan terbaru ada istilah otak di dalam jantung. Nah, bertadabbur, menginstalasi ayat-ayat Allah yang isinya al-haqqu, kebenaran-kebenaran absolut, dan spek datanya yang namanya tadabbur itu nggak cukup tersimpan di otak tapi sampai ke dalam qalb. Saya punya teman seangkatan saya, seumur saya, baru 2 bulan yang lalu meninggal. Kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu saya kunjungi dia kena stroke. Lupa semua kata-kata. Duduk, berdiri, makan, jalan udah nggak hafal lagi karena yang kena syaraf memorinya. Jadi datanya hilang betul itu. Datanya hilang. Tapi anehnya ketika saya bacakan di telinganya Al-Fatihah, walaupun lidahnya karena separuh tubuhnya mati, ketika saya perdengarkan Al-Fatihah, itu kok dia bisa mengulang dan bisa melanjutkan sendiri. Jadi ternyata Al-Quran itu bukan cuma tersimpan di otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak depan, otak belakang, otak apa lagi lah gitu ya. Otak-otak lah nanti ujungnya. Itu yang baru orang ketahui.
Tapi ternyata Al-Quran itu tersimpan. Bahkan nanti kalau kita ambil kepada teori jantung, itu sampai kepada seluruh sel-sel di dalam tubuh ini. Gampangnya begini deh, itu Imam Sudais kalau jadi imam di Masjidil Haram itu kan, kayak nggak putus-putus kan, seperti Quran itu dibuka lembar-lembar gitu kan. Kayaknya dia hafal ini, sekarang sudah pojok ayat sekian, di pojok sudah ayat sekian, udah begitu aja begitu. Jadi Quran itu masuk ke setiap sel-sel kecerdasan manusia. Nah, apalagi dengan mentadaburinya. Kenapa sih kita harus tadabbur Quran? Ini persoalannya. Karena umat Muhammad ternyata cuek sama Al-Quran. Sebagaimana pernah terjadi pada ahlul kitab. Mana buktinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini curhatnya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Sejujurnya begitu kan? Lebih getol baca BBM sama email kan? Lebih gampang jawab SMS ketimbang menjawab risalah dari Tuhannya. Tadi alhamdulillah kita dapat 15%. Berarti 85%-nya acuh tak acuh sama Al-Quran. Nggak usah tersinggung, emang nyatanya kayak gitu. Jadi yang 50% tadi yang seumur umur nggak pernah menyelesaikan, mengerikan itu manusia itu. Nggak tahu gimana nanti matinya itu. Ih, serem. Ya bayangkan, ini teko, saya isi kopi, nggak mungkin dong yang keluar air Zam-Zam. Kalau saya masukin kopi, dari teko keluarnya apa? Orang yang nggak baca Quran sampai habis, apa yang keluar? Isi BlackBerry yang keluar. Mengerikan Anda yang tidak pernah selesai itu. Berbahaya. Nekat. Matinya susah. Saya nggak ngancem. Fakta. Susah lo nanti lo. Jadi mesti gimana dong kalau gitu? Ya alhamdulillah hari ini diingetin gitu. Alhamdulillah. Jadi mulai kapan kira-kira rencananya? Mulai kapan nih? Mulai sekarang. Jadi udah yang gampang gini, 20 menit sebelum tidur, 20 menit bangun tidur. Kalau katanya sih yang biasa melakukan itu sambil santai nih, 20 menit sebelum tidur itu setengah juz. Karena kalau para hafidh itu satu juz itu biasanya 40 menit lah, itu rata-rata. Yang bacaan standar 40 menit itu. Kalau agak tempo dikit itu 1 jam 1 juz. Nah kalau Anda saya pikir ya 20 menit sebelum tidur setengah juz, 20 menit bangun tidur sudah setengah juz. Terserah mau ada berita politik apa, matiin aja TV itu. Setelah itu bikin juga ada program untuk membaca terjemahannya. Sambil untuk penambahan ilmunya setiap Kamis malam Jumat ikut pengajian kayak begini di Tebet. Ini bukan cuma sekali ini doang. Ini kebetulan pengajian kita pindahin ke sini. Yang hari ini nggak ikut, baru ikut hari ini. Kita punya pengajian setiap Kamis malam Jumat seperti ini. Dari jam 8 sampai jam 10 di Tebet Utara di sana. Sekarang apa alasan yang kedua? Kenapa sih kita harus tadabbur Quran? Ternyata banyak umat Muhammad yang memahami Al-Quran tak lebih dari sekedar mempercayai dongengan bohong dan hanya menduga-duga. Emang ada dalilnya? Ada dalilnya. Seperti Ahlul Kitab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka, di kalangan Ahlul Kitab ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Di kita banyak kayak gini, banyak. Ini kalau dites bacanya satu-satu nggak jelas, tapi rasanya sudah hatam. Kayak gue dulu waktu masih jahiliyah banget gitu kan, jahiliyah banget. Sejak pesantren disuruh pesantren sama bapak saya nggak mau. Pesantren hari gini pesantren Kudis,
Ya kan garuk-garuk gitu. Sarungan. Gitu. Asli gue gak mau dulu. Tapi gara-gara pas pulang itu baca buku bapak saya, ini cerita pribadi. Ada kitab Ihya Ulumuddin gitu, saya baca bab ilmu. Habis baca itu saya langsung stres. Stres saya itu kayaknya nggak jelas deh belajar saya selama ini. Itu di kelas 3 SMP. Ketika saya galau itu. Galau itu sebetulnya positif. Dalam pencarian kebenaran. Saya ingat hampir 10 kali saya baca bab ilmu di Ihya Ulumuddin itu sambil buka baju. Setiap pulang sekolah. Karena saya dulu naik sepeda aja itu. Betul-betul saya jadi galau. Ini kayaknya selama ini gue gak belajar deh. Pas usai lulusan, saya bilang sama teman-teman, Yar, lo nanti mau masuk SMU mana? Kayaknya gue masuk pesantren. Wah, rusak pesantren ada lu. Hasil gak ada yang percaya. Sampai saya pulang dari pesantren, udah kalem-kalem gitu pun masih dipeluk-peluk juga. Orang gak terima kalau saya masuk pesantren. Udah. Ternyata ada yang menarik. Setelah saya mau daftar di pesantren di Gontor, saya kan sudah khatam. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada ibu saya. Dialah yang mengajarkan Quran langsung saya. Saya bisa alif, ba, ta, sa. Walaupun gak benar awal-awalnya. Alifu dia se'na a. Alifu di awana i. Alifu da fenna u. A, i, u. Belajarnya juga masih sistem Baghdadi dulu. Ana, auna, aina, ina, anun. Masih muter-muter gitu kan sebelum ada metode-metode yang bagus sekarang. Sampai kemudian saya berterima kasih kepada ibu saya yang sering nyubitin paha saya. Ya gimana gak dicubit? Masih baca baru 5 menit. Yor, teman main bola di depan udah manggil-manggil. Main bola yuk. Klaksonnya di sini ibu saya. Tapi alhamdulillah saya bisa khatam di tangan dia. Demi Allah saya sering menangis kalau ingat itu. Saya bangga dan terima kasih kepada ibu saya yang mengajarkan alif bata kepada saya dan membuat saya bisa khatam Quran sampai habis ibu saya. Dan bapak saya dengan semua kebodohan bagi saya, dialah orang paling berjasa mengajarkan ilmu kepada saya. Saya ungkapkan ini mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjadi seperti itu. Oke, sudah. Tes. Masuk di Gontor, dites. Kitabun. Kaf, ta, alif, ba, nun. Gampang ternyata. Kurrosatun. Kaf, ro, sin, ta. Apakah maftuh atau marbutoh tulis. Yang sudah selesai maju, gue duluan maju. Terima, wah, salah semua. Sementara yang setelah saya pelajari bacaan saya juga, ya ampun, acakadul ini. Ini gak benar ini. Ternyata memang duga-duga. Ya itulah, seperti saya katakan tadi. Masa ayat kursi ditulis di kertas, dilipat-lipat, dipantek di pintu? Ya seneng lah, jin keluar masuk. Ayat kursinya dilipat. Jadi menduga-duga. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah mengecam orang-orang yang mengubah kitab Allah dan orang-orang buta huruf yang tidak mengetahui apa-apa selain bacaan yang disebut dengan kata amani. Amani itu dongengan saja. Ya seperti alul kitab itu kan dongeng aja yang disampaikan. Coba tanya tuh para pendeta, apa fikihnya? Dia nggak punya kitab fikih. Dia nggak punya tafsir. Tergantung latar belakang pemikiran filsafat apa pendetanya. Hellenis, Nietzsche, Platonian, Aristotelian, udah. Hanya menduga-duga.
Saya ingin akhiri dari sekian banyak makna tadabbur. Kata tadabbur berasal dari pengertian memandang kepada bagian-bagian akhir berbagai urusan serta akibat-akibatnya. Bertadabbur adalah memandang sesuatu di balik sesuatu dan memahami akibat yang akan ditimbulkannya. Jadi saya ingin sampaikan kira-kira begini terakhir. Jadi perumpamaan tadabbur itu ibarat orang yang mencari mutiara di dasar samudra. Ia harus menyelami dan membongkah batu-batu karang di dasar kedalaman samudra itu. Begitulah orang bertadabbur, yaitu bersungguh-sungguh membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkannya untuk dapatkan mutiara-mutiara Al-Quran Al-Karim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Coba sejenak tundukkan hati kita. Saya ingin bimbing kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam pembimbing kami. Jadikanlah cahaya Al-Quran sebagai penerang jalan hidup kami. Wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, kami tidak ingin petunjuk yang lain, karena tidak ada petunjuk yang paling lurus selain Al-Quran. Ya Allah, ingatkan kami jika kami mulai melalaikan Al-Quran. Fahamkan kami jika kami tidak mengerti dan tidak memahami isinya. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk mampu membaca Al-Quran di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai penopang kami, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai bumerang atas kami. Waj'alhu lana hujjah wa la taj'alhu alaina hujjata ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, wahai Engkau pemilik asma, nama-nama yang sangat indah, perkenankan kami untuk menjadikan asma-Mu sebagai perantaraan permohonan kami. Asma-Mu yang sangat indah. Wahai pemilik zat, zat yang tingginya tiada tara dan mulia, izinkan kami menjadikan sifat-Mu sebagai perantara permohonan kami. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami. Wa nura sudurina. Tidak ada cahaya yang bisa menerangi setiap sudut rongga dada kami kecuali cahaya-cahaya nur Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghapuskan kesedihan dan kecemasan dalam hidup kami selain ayat-ayat Al-Quran-Mu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan pahit getir penderitaan kehidupan selain ayat-ayat Quran-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mulai malam hari ini coba bikin program, catat di dalam benak dan juga catat dalam tulisan Anda. Berjanjilah Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mampukan kami untuk bisa membacanya di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Dan berjanjilah untuk bisa membaca Al-Quran 20 menit sebelum tidur, 20 menit bangun tidur, setengah juz tambah setengah juz menjadi 1 juz. Dan berjanjilah untuk membaca terjemahannya, untuk membaca tafsirnya. Jangan mengaku muslim kalau tidak punya kitab tafsir di rumah. Minimal, terserah mau terbitan mana, pulang dari sini beli tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu minimal
yang wajib Anda baca. Usai baca Quran, baca terjemahan satu ayat, kemudian baca tafsirnya. Saran saya minimal baca tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih, dan mudah-mudahan yang kalau masih jomblo cepat jodohnya. Amin. Yang bisnis mudah-mudahan lancar bisnisnya. Dan yang sedang menghadapi musibah mudah-mudahan diangkat masalahnya. Amin. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.